Lanjutan dari tausiah surah Maryam, wabil khusus ayat 71 dan 72. Salah satu teori Islam yang ada dalam Al-Quran yang cukup menarik diperbincangkan, diangkat, disebarluaskan. Cara ini nyaris terlupakan karena adanya visualisasi yang salah gunakan, yang sangat modern dan sangat disukai oleh manusia, khususnya generasi muda yang cenderung westernisasi yang akan mengaburkan ciri-ciri keislaman. Orang-orang muslim yang selalu berpegang dengan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, sedikit banyaknya pasti akan mengetahui isi dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 14 surah dan 6.600 ayat. Di antaranya 14 surah tersebut ada yang cukup menarik dipaparkan dalam tausiah ini, yaitu surah Maryam. Dalam Al-Quran, surah Maryam menarik diperbincangkan, diingatkan kembali baik melalui ceramah secara live atau melalui tausiah dengan sarana video. Surah Maryam yang pada bagian pertama menceritakan seseorang yang bernama Maryam sedang melahirkan. Bagian kedua ini menceritakan tentang hidup-pikuknya manusia menuju penyeberangan yang dinamakan Shiratal Mustaqim di akhirat nanti. Kita ikuti cuplikan ringkasan tausiah yang disampaikan oleh narasumber Kiai Haji Muhammad Bahed AM. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lainnya, surat Maryam ini pun banyak mengandung nasihat, banyak mengandung peringatan-peringatan, banyak mengandung kabar-kabar tentang hari yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ini ayat 71-72 yang menceritakan, mengkhabarkan tentang keadaan kita nanti di hari akhir. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Firman Allah, tidak ada daripada kalian satu orang jua pun tidak ada, melainkan dia melintasi neraka jahanam. Ini di akhirat nanti Allah menceritakan, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia lewat neraka jahanam. Itu sudah keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam jahanam itu berlutut. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa ini ayat adalah tentang sirat. Mustaqim ya kita. Artinya setiap manusia siapapun dia pasti melalui titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim itu letaknya tepat di permukaan neraka jahanam. Artinya kalau kita tergelincir di situ, gugurnya ke neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamurrun nas ala jisri jahannam wa alaihi hasakun wa kalalibu wa khatatifu takhtatifun nas yamina wa shimala wa ala jambaihi malaikatun yaquluna Allahumma sallim Allahumma sallim.
Kata Rasulullah, manusia itu semuanya liwat di jembatan di permukaan jahanam. Jembatan itu di kiri kanannya dipenuhi dengan duri-duri dari duri neraka. Dan di kiri kanannya ada kait-kait yang bisa mengait manusia untuk gugur ke neraka jahanam. Malaikat pun di situ berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Paminan nas mayyamur mislal barki, ada manusia yang lewat di situ seperti kilat. Ada tahu kisah apa-apa tentang Siratal Mustaqim? Dia ditanya, kamu sudah kali lewat Siratal Mustaqim? Dia menjawab, kami tidak tahu Siratal Mustaqim. Kenapa? Karena lewatnya dari seberang menyeberang macam kilat. Wa minhum may yamurru kal farasil majri, ada yang lewatnya seperti karih, seperti angin yang kencang. Wa minhum may yamurru kal farasil majri, ada yang lewat seperti kuda yang dipacu. Wa minhum may yas'a sahya, ada yang berjalan cepat. Wa minhum may yamshi masya, ada yang berjalan lambat. Wa minhum may yahbu habwa, ada yang berjalan bekisut. Wa minhum may yazhubu zahba, ada yang berjalan merayap. Dan ada lagi yang dikaitnya gugur. Nah, tentang Siratal Mustaqim ini Allah menjelaskan dalam surat Al-Maryam ini, tidak ada seorang jiwa pun melainkan dia lewat di titian Siratal Mustaqim itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis Rasulullah yang memberikan arahan kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini bisa lulus, bisa selamat, kada tergelincir di Siratal Mustaqim itu. Kita disuruh mengetahui tentang Siratal Mustaqim itu bukan untuk sekadar menjalani, tapi agar bisa selamat sampai ke seberang di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah bersabda, man yakunil masjidu baitahu daminallahu birrauhi warrahmah wal jawaz ala sirat. Kata Rasulullah, barang siapa masjid adalah rumahnya, Allah jamin dia lapang, Allah jamin dia dapat rahmat dan lulus di Siratal Mustaqim. Orang yang menjadikan masjid itu rumahnya, artinya apa? Oleh para pensyarah hadis diartikan itu bahwa orang yang selalu salat berjamaah di masjid dan i'tikaf di masjid. Orang yang sehari-hari 5 waktu berjamaah di masjid, dijamin Allah dapat kelapangan, dapat rahmat dan lulus di Siratal Mustaqim. Dalam Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan, la yajuza ahadun as-sirat hatta yus'ala fi sab'i kanatir. Tidak bisa lulus seseorang di Siratal Mustaqim itu sehingga dia ditanya dulu pada 7 pos. Ada 7 pos. Biar 7 pos ini kita selamat, nah hanya sampai ke surga. Fa ammal qantaratul ula fa yus'alu 'anil iman billah fa in ja'a bihi mukhlisan jaza. Beberapa kita masuk ke Siratal Mustaqim, beberapa langkah, pos pertama ditemui nang diproses di situ tentang keimanan kita kepada Allah. Dicek keimanan kita. Di padang mahsyar pertama kita akan menemui hisab. Sudah bangkit dari kubur menuju mahsyar itu hisab. Dihisab. Berapa amal baik, berapa amal buruk, berapa dosa, berapa pahala, dihisab. Sesudah dihisab, lalu ditimbang amal. Ditimbangan amal. Timbang-timbang, kemudian diserahkan catatan amal kepada kita.
buku amal. Buku amal ini kita bawa, terus kita berjalan menuju siratal mustaqim. Nah, diperiksa orang dengan buku amal itu. Yang pertama diperiksa tentang iman kepada Allah. Nah, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang munafik, begitu melangkah siratal mustaqim, gugur di penjagaan pertama ini. Karena imannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ikhlas imannya kepada Allah, di jagaan pertama ini dia selamat. Summa yus'alu 'alal qantaratis saniyah 'anis shalah fa in jaa biha tammatan jaz. Kemudian di penjagaan yang kedua, di situ dia ditanya tentang sembahyang. Bagaimana sembahyangnya? Itu sudah tertulis di dalam buku catatan amal. Bila sembahyangnya baik, dipersilahkan terus. Bila sembahyangnya ada kurang, tinggal dikaitnya oleh kekait nang kiri kanan daripada siratal mustaqim itu. Summa yus'alu 'alal qantaratis salisah an saumi Ramadan. Puasa kita sembahyang lulus, puasa lagi. Pos berikutnya adalah puasa. Fa in jaa biha tamman jaza. Jika puasanya sempurna, dia bisa lewat di pos itu. Summa yus'alu 'alal qantaratir rabi'ah aniz zakat. Pos yang keempat, dia ditanya tentang zakat. Bagaimana zakatnya, bagaimana hitungannya, bagaimana cara membaginya, apakah tepat atau kada. Fa in jaa biha tammatan jaza. Jikalau dia sempurna, dia bisa lewat di pos itu. Summa yus'alu fil khamisah anil haji wal umrah. Di pos yang kelima ditanyakan tentang haji umrah. Orangnya sudah haji atau kada? Belum haji. Berduit atau kada? Oh, ada duit, tapi kada naik haji. Ada duit tapi kada umrah. Nah, selamat sudah orang ini. Gugur artinya, gugurnya kan neraka. Fa in jaa bihi matamaini jaza. Jikalau dia bisa mendatangkan dengan sempurna, oh hajinya sudah beres, umrahnya sudah beres, jaza, dia lewat. Summa yus'alu fis-sadisah anil ghusli wal wudu. Kemudian ditanya pada yang keenam tentang mandi dan wudu. Bagaimana mandi wajibnya, bagaimana wudunya, apa sempurna atau kada. Fa in jaa bihi matamaini jaza. Jikalau dia bisa membuktikan keduanya sempurna, dia pun lewat lagi di pos yang keenam itu. Para sampai ke surga sudah nih, berapa buah pos yang dilalui. Summa yus'alu fis sabi'ah. Ini pos yang terakhir. Walaisa fil qanatir as'abu minha. Tidak ada pada pos-pos itu yang paling sulit daripada selain pos yang ketujuh ini. Fayus'alu an zalamatin nas. Di situ ditanya seseorang tentang kezaliman kepada manusia. Nah, di sini banyak orang gugur itu. Puasanya bagus, imannya bagus, ikhlas, haji sudah, umrah beberapa kali umrah. Wudu, mandinya bagus, cuma orang ini suka menyambat orang. Nah, gugur. Gibah, zalim kepada manusia. Orang ini puasanya rajin, sembahyangnya rajin, hajinya, umrahnya, sedekah segala macam, tapi orang ini penghasilan usahanya menzalim manusia, menipu manusia, membunguli orang. Gugur di situ. Dan tinggal berapa langkah lagi sudah menuju surga. Nah, inilah pos yang paling berat tentang kezaliman kita kepada manusia. Bila selamat di situ, maka selamatlah kita, dan kita akan masuk ke dalam surga, tempat kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Para muhibbin rahimakumullah.